Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, saya langsung mau ke Mas Hafid. Mas Hafid, sebenarnya kan Mas Hafid ini kan salah satu dari 7 orang yang kemudian ikut turun langsung mengevakuasi jenazah dari Juliana Marins. Mungkin bisa sedikit diceritakan kesulitan apa yang kemudian dialami oleh tim untuk menjangkau maupun mengevakuasi tubuh korban Juliana Marins saat itu? Iya, untuk kesulitan kita itu tentang faktor alam. Cuaca yang kabut jaraknya sampai 5 meter. Nah, sedangkan kalau kabut kita nggak berani bergerak. Ya. Kalau kita bergerak, apa yang akan turun itu nggak tahu. Karena saya yang bertanggung jawab 6 orang itu, saya dan serunya, dan memastikan tim saya seru 2 itu harus selamat tanpa ada kejadian. Kalau nggak kabut, gerimis. Wah, nggak lama itu terus-terusan kayak gitu cuaca. Dan saya memastikan tim saya itu, dan saya bikin jalurnya, membagi tim yang di lantai 2, kalau di Juliana kan di lantai 3. Kita memikirkan itu karena kita mewakili pemerintah. Karena yang lainnya kan potensi kita, jadi kita harus benar-benar shift tanpa ada insiden. Prioritas. Kalau dari Zero penglihatan accident Mas itu. Hafid sendiri, zero accident sangat diperlukan. Nah, kalau untuk terkait keselamatan di Gunung Rinjani seperti apa sih sejauh ini, Mas Hafid? Kalau kita bilang keselamatan sejauh ini, ya setidaknya itu Kementerian Kehutanan dan Basarnas Pariwisata harus MOU dan menentukan gimana danger-dangernya itu, bahaya-bahayanya itu. Dan kita harus mencarikan solusi. Karena untuk negara kita dan melayani pariwisata juga, karena ini sudah internasional. Bahayanya di sana itu kadang ada yang jalannya menyempit. Kalau mau muncak itu orang kan jalannya gelap, rame. Sedangkan orang nggak tahu keprosok, ya sudah. Nggak ada tanda-tanda gitu loh. Oke. Melihat medan yang berat untuk jalur pendakian Rinjani ini, apakah di sana sudah ada asesmen kepada wisatawan maupun para pendaki yang memang ingin melakukan pendakian? Atau Mas hanya Hafid? pemandu ya yang ibarat kata menjamin keselamatan mereka sejauh ini? Kalau untuk pemandu, saya nggak bisa menjamin keselamatannya. Harusnya kan punya lisensi tentang pertolongan dari kita. Dilatih sama kita, potensi kita. Karena menyangkut nyawa orang. Betul. Dari situ kita belum tahu SOP-nya kehutanan gimana. Oke. Baik, terima kasih Mas Hafid. Kita mau juga mengetahui bagaimana sebenarnya respon masyarakat, media maupun pemerintah di Brasil terkait dengan kasus ini. Di sana sudah ada Yohanes Leonardo yang juga mengikuti kunjungan kerja dari Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi, Ardo. Selamat pagi waktu Indonesia, Yohanes Leonardo. Ardo, mendengar suara kami, Ardo? Baik, kita masih menunggu hubungan dengan Yohanes Leonardo. Karena Ardo ini kan ya yang mengikuti kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sedang kunjungan kerja ke Brazil. Apakah juga ikut disinggung ya dalam pertemuan bilateral ini? Tapi sebelum kita ke Yohanes Leonardo, kita kembali lagi ke Bu Susi. Bu Susi, ini kan ada kunjungan agenda Presiden Prabowo Subianto ke Brazil. Apa yang kemudian bisa dibahas atau mungkin mempengaruhi hubungan internasional kedua negara? Pakai soft diplomacy. Oke. Soft diplomacy. Berarti tidak apa-apa disinggung dalam pertemuan ini. Layaknya seorang tamu akan mengatakan kami turut berduka cita atas meninggalnya seorang wisatawan. Jadi menghindarkan tuduhan-tuduhan sebelum itu dihujamkan ke beliau ya. Jadi sebetulnya ini satu catatan penting bahwa koordinasi antara berbagai dinas itu akhirnya melahirkan satu kecelakaan ya. Koordinasinya kurang maksudnya. Harusnya koordinasi itu menjadi ajaran-ajaran di kelas-kelas universitas mungkin. Karena strategic management itu penting sekali untuk bisa mensukseskan satu negara melakukan apapun juga. Kita paling rendah
posisinya dalam artian koordinasi, karena kita berbagai suku, berbagai cara, bagaimana mengkoordinasikan itu semua menjadi satu project yang successful. Jadi bukan hanya keindahan kalau mengandung bahaya juga akhirnya mencoreng nama Indonesia. Keindahan seperti Bali yang dimasuki macam-macam manusia yang memanfaatkan Bali juga akhirnya tidak baik untuk orang Bali, tidak baik juga untuk wisatawannya juga. Jadi sekarang sebetulnya wisata bukan hanya wisata termasuk dalam national security. Karena national security itu mengandung image ya, mengandung reputasi kita itu akan baik atau buruk. Kalau kita udah buruk reputasinya di bidang ekonomi, buruk reputasinya di bidang keamanan, siapa lagi yang peduli dengan Indonesia? Wisata mengandung image kita ya, membawa image kita sebagai negara. Kita langsung bergabung kembali dengan Yohanes Leonardo yang berada di Brasil. Leonardo, apakah Presiden Prabowo Subianto juga akan mengagendakan membicarakan terkait dengan peristiwa yang menimpa Juliana Marins ini? Ya, baik. Selamat malam waktu Brasil, Andi Kumala, Philip, dan pemirsa. Memang untuk jika saya mendengar begitu ya, bagaimana kemudian diskusi yang berlangsung di studio mengenai apa yang kemudian dinamika terjadi di Indonesia dan juga Brasil terkait hubungan internasional pasca kejadian tewasnya Juliana, salah satu warga negara Brasil di Rinjani, beberapa waktu yang lalu, memang ini sempat menjadi salah satu bahan pergunjingan pula di kalangan masyarakat Brasil, terutama bahkan ini juga sempat disinggung oleh beberapa diaspora yang kami jumpai. Beberapa diaspora bahkan mengkhawatirkan bahwa dinamika ini akan mengganggu kemudian hubungan antara kedua negara, terlebih mereka yang sudah tinggal di Brasil dengan cukup lama begitu. Dan memang jika kami juga kemarin menjumpai sejumlah tokoh di sini, namun baik dari pemerintah Indonesia maupun juga warga Indonesia, memang kebanyakan dari mereka ini tetap optimistis terlepas apa yang terjadi dari yang menimpa kepada Juliana di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia berharap tidak akan mengganggu atau juga tidak akan sedikit mendistraksi apa yang coba dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dalam KTT atau konferensi tingkat tinggi BRICS di 2025 ini. Terlebih ini merupakan keikutsertaan pertama bagi Indonesia untuk kemudian dalam forum tingkat tinggi tersebut. Dan memang kemarin juga Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Iza Mahendra juga sudah mengatakan bahwa meskipun sudah ada rekomendasi atau pernyataan dari Federal Pembela Publik Brasil atau DPU begitu ya, memang menurut Menko Bidang Hukum tersebut bahwa otoritas dari DPU sendiri tidak memiliki kewenangan yang konkret ataupun juga kuat, karena memang DPU dinilai merupakan sebagai lembaga Komnas HAM independen. Dan memang artinya meskipun ada pernyataan tersebut dari Menko Bidang Hukum di Republik Indonesia, namun kita akan menunggu kemudian apa yang akan dibahas secara spesifik oleh kedua negara, terutama Presiden Prabowo Subianto yang mengemban misi cukup banyak begitu ya. Selain menjalin kerjasama strategis, tentunya menjalin relasi dengan Brasil dalam hal ini melalui KTT BRICS akan menjadi krusial. Apalagi Andi Kumala, memang untuk hubungan antara Indonesia juga Brasil sendiri akan kemudian diperdalam dan diperkuat kembali dengan kunjungan ke negaraan ke Istana Kepresidenan Brasil di Brasilia pada tanggal 8 dan juga 9 Juli 2025. Untuk itu akan sangat menarik bagi kita semua untuk mendengarkan apa yang kemudian akan ditelurkan dalam kerjasama multilateral yang dalam konteks KTT BRICS besok, ataupun juga kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Brasil di Brasilia pada 8 dan juga 9 Juli 2025. Sementara demikian, kembali ke Jakarta, Andi. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo langsung dari Brasil. Kita ke Bang Andreas. Bang Andreas tadi mendengar informasi dari Brasil bahwa mungkin saja ini akan menjadi salah satu bahan pembicaraan juga, dan Yusril Iza Mahendra juga sudah memberikan tanggapannya. Bagaimana DPR melihat sikap pemerintah Indonesia? Ya, saya kira penjelasan yang yang detail dan otentik dari Mas Hafid tadi itu penting untuk untuk dijelaskan kepada masyarakat di Brasil. Ya tentu udah perlu dengan penerjemahan dan yang bagus supaya sehingga masyarakat pun memahami apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan ini kan kecelakaan.
Jadi apakah suatu kecelakaan itu bisa menjadi dasar untuk penuntutan di Tribunal Court, International Tribunal Court gitu? Saya kira tidak gitu, dan itu kalau ini hanya dipakai sebagai alasan, tentu ini akan mengganggu juga gitu hubungan antar kedua negara gitu. Sehingga mungkin ketika Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia ke Brasil, karena ini menyangkut kerjasama kita di BRICS, ya menyampaikan duka cita penting untuk kemudian menyampaikan simpati kita kepada pemerintah, juga pada keluarga yang bersangkutan, karena keluarga inilah yang kemudian ya mungkin yang benar-benar langsung ya merasakan ini, dan saya kira itu sangat wajar kekecewaan seperti itu, dan kita menjelaskan itu gitu, dan itu saya kira hal yang manusia. Jadi pendekatan diplomasi kemanusiaan, soft diplomasi kemanusiaan untuk menyampaikan simpati kita kepada peristiwa ini dan menjelaskan apa kronologis dan peristiwa yang terjadi untuk dipahami bahwa ini adalah kecelakaan. Nah, ke dalam saya kira penting untuk juga ya kita dalam hal urusan pariwisata, dan ya tadi sudah disinggung oleh Bu Susi juga, bahwa pariwisata itu bukan hanya soal keindahan alam dan soal budaya, tetapi juga soal keamanan. Ini penting, dan yang berkaitan dengan ini perlu ada misalnya ya dengan risiko wilayah dengan risiko seperti Rinjani ini, perlu ada protokol yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ketika mereka mendaki gunung ini kan berisiko, jadi mereka harus tahu bahwa risiko ini ya mereka harus tahu ini orang-orang yang sudah dewasa, sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap dirinya untuk keselamatan yang menyangkut. Kita akan menjamin keselamatan, tapi mereka juga harus tahu, sehingga kemudian tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi tuntutan seperti ini gitu. Jadi ya saya kira ini penting untuk ke depan kita menata juga prosedur-prosedur yang berkaitan dengan wisata-wisata yang mempunyai risiko gitu. Tentu ini menyangkut keamanan dan penjamin daripada keamanan itu. Kita berupaya yang terbaik, tapi mereka juga harus tahu bahwa ini risiko ini menyangkut ya risiko keselamatan masing-masing kita juga. Baik, Pak Andreas. Mungkin terakhir ke Bu Susi tanggapannya. Pak Andreas mungkin harus memberikan kritikan terhadap pemerintah bahwa koordinasi yang lebih baik berbagai dinas, termasuk pariwisata, kehutanan, dan pemerintah daerah harus jelas alurnya. Karena sebetulnya wisatawan yang akan mendaki tempat-tempat yang terjal itu seharusnya dievaluasi, apakah mungkin dia diizinkan naik. Ya, di asesmen. Jadi diakses dulu sebelum diberikan lisensi untuk naik ke atas gunung. Kalau misalnya menunggu bahwa sampai dia mati atau jatuh, ya kita sudah tercoreng reputasinya. Karena sebetulnya kesigapan dalam mengkoordinasikan berbagai dinas dan pemerintah daerah itu akan meningkatkan reputasi Indonesia yang sedang sangat anjlok ya. Dalam artian kita butuh untuk menjadi contoh dari negara yang sangat terkoordinasi dan sangat rajin melihat kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh dinas-dinasnya. Baik, berarti intinya harus ada koordinasi. Betul sekali. Baik itu dari pariwisata, kehutanan, seperti juga sejalan dengan harapan dari Mas Hafid tadi ya. Betul harus sekali. ada evaluasi. Namun juga harus dilakukan soft diplomasi. Betul. Tadi kata Bang Andreas, diplomasi kemanusiaan. Betul. Karena kita juga turut berduka cita atas apa yang menimpa Juliana Maris. Baik, terima kasih Bu Susi, Bu Susi, atas terima kasih waktunya pagi hari ini. Pak Andreas juga terima kasih atas penjelasannya, dan juga Mas Kafid, tentunya kami juga ingin berterima kasih secara langsung ya sudah ikut membantu mengapresiasi menyelamatkan dari dan juga mengevakuasi jenazah dari Juliana Marins begitu. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, dan pemirsa, perbincangan terkait hubungan ya mungkin ya antara Brazil dan Indonesia tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Firmus Yonaso. Saya Niko Malah, sampai jumpa.